Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Renungan hari ini berjudul Agen Raja yang Maha Tinggi, ditulis oleh Mike Whitmer. Sahabat ODB, Anna dan suaminya tinggal di Argentina bersama dua anak mereka. Mereka hidup tertutup dan hanya berbicara dalam bahasa Spanyol dengan fasih. Namun mereka bukan warga negara Argentina. Mereka bekerja sebagai agen tidur, yaitu mata-mata yang berasal dari negara lain. Mereka sangat mahir membaur dengan budaya sehari-hari dari tempat mereka tinggal. Bahkan hingga cara memegang garpu. Meski demikian, sebuah perubahan dalam catatan sipil mereka menimbulkan kecurigaan. Lalu akhirnya pasangan itu ketahuan dan ditangkap. Saat keluarga itu diterbangkan kembali ke negara asalnya, Ana memandang putrinya yang baru berusia 11 tahun. Bagaimana ia menjelaskan bahwa mereka bukanlah seperti yang selama ini dipikirkan oleh putrinya? Sahabat ODB, orang percaya memiliki kewarganegaraan yang jauh lebih penting. Kita adalah agen-agen dari otoritas tertinggi, yakni Raja Sorgawi. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Penduduk kota Filipi bangga menjadi warga Romawi dan setia mengabdi kepada kekaisaran tersebut. Namun Paulus menegaskan bahwa pengabdian kepada Tuhan jauh melampaui hal itu. Pengabdian tertinggi kita adalah kepada Tuhan Yesus yang memiliki otoritas sorgawi atas bangsa Romawi dan kota Filipi. Sahabat ODB, tidak seperti Anna dan suaminya, kita tidak diam-diam bekerja melawan dunia yang kita tinggali. Sebaliknya, kita terang-terangan bekerja demi kebaikannya. Pengabdian kita kepada Tuhan Yesus mendorong kita untuk melayani sesama dan berdoa bagi semua orang yang memegang kekuasaan supaya kita dapat hidup tenang dan tentram untuk Allah dengan kelakuan yang patut.
1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua, dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Sehingga dengan pertolongan Allah, kita akan mengusahakan kesejahteraan kota kita. Kita juga akan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Sahabat ODB, bagaimana pengabdian Anda kepada Tuhan Yesus menjadi berkat bagi orang lain? Lalu bagaimana cara Anda mewujudkan hal itu hari ini? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, mampukanlah aku menguatkan sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perhatian kepada seluruh pembaca Santapan Rohani. Kami informasikan bahwa nomor WhatsApp kami telah berubah. Kami siap melayani Anda dengan lebih baik di nomor WhatsApp 0813 1858 165. 0813 1858 165. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Nama Yesus amat indah, menggoi musik yang menggema, yang menyegarkan hatiku. Nama Yesus terindah, Yesus nama terindah, Yesus tiada berubah, Yesus namaku puji untuk selama-lamanya. Nama Yesus yang ku cinta, ya tahu susah deritaku, yang mengenyahkan hatiku. Nama Yesus ku cinta, Yesus nama terindah, Yesus tiada berubah, Yesus namaku puji untuk selama-lamanya. Nama Yesus yang ku gemar, bagai lagu menyegarkan, yang menghapuskan air mata. Nama Yesus ku puji, Yesus nama terindah, Yesus tiada berubah, Yesus namaku puji untuk selama-lamanya. Nama Yesus amat indah, menggoi musik yang menggema, yang menyegarkan hatiku. Nama Yesus terindah, Yesus nama terindah, Yesus tiada berubah, Yesus namaku puji untuk selama-lamanya. Nama Yesus yang ku cinta, ya tahu susah deritaku, yang mengenyahkan hatiku. Nama Yesus ku cinta, Yesus nama
Tuhan